Sword of Coming, episode 355. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hujan semakin deras di puncak gunung, dan menghantam baju zirah yang dikenakan pasukan Liu Chong dengan suara yang terdengar jelas. Agar Su Qingzu dan Su Tong dapat fokus sepenuhnya pada tugas yang ada tanpa harus khawatir melindungi dirinya, Liu Chong telah mundur ke titik di tengah gunung, di mana ia ditemani oleh puluhan pengawalnya yang paling dapat diandalkan, yang semuanya mengenakan baju zirah yang jauh lebih berat dan kokoh daripada yang dikenakan oleh pasukannya yang lain. Selain itu, ada juga 3 kultivator yang sangat kuat di sisinya, terdiri dari seorang pendekar pedang tingkat pengamatan laut dengan pedang terbang terikat yang tajam dan dahsyat, seorang pendeta Taois yang mahir dalam menciptakan formasi, dan seorang kultivator militer yang mengenakan baju zirah embun. Liu Chong bertekad untuk memenggal kepala Chen Pingan, tetapi tentu saja tidak ada salahnya untuk berhati-hati, dan dia jelas tidak ingin kehilangan nyawanya di sini karena lengah. Saat ini, tidak jelas di mana Wang Qi bersembunyi, dan fakta bahwa dia bersedia terlibat secara pribadi dalam konspirasi ini membuatnya menjadi sosok yang tidak dapat dipercaya di mata Liu Chong. Jika bukan karena syarat-syarat yang sangat menggiurkan yang ditawarkan oleh Gao Shizhen dan keterlibatan klan Su dan Biara Flora, Liu Chong tidak akan berani mengambil risiko sebesar itu. Dia sangat penasaran tentang seberapa berharga harta karun di kediaman pengembara hijau, sampai-sampai seorang cendekiawan terhormat pun rela mengesampingkan moralitasnya untuk merancang rencana jahat ini. Tentu saja, Wang Qi bisa menjelaskan tindakannya sendiri setelah kejadian itu. Dia bisa memberitahu Kepala Gunung Akademi Penakluk Agung bahwa dia telah memburu seorang penipu yang menyamar sebagai murid langsung dari Aula Leluhur Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Bahkan, ia bisa semakin menjelekkan Chen Pingan dengan mengklaim bahwa ia mencurigai Chen Pingan sebagai iblis kuat yang menyamar, dan itu akan menjelaskan mengapa ia harus mengerahkan 5.000 tentara untuk mengepung gunung tersebut. Namun, itu jauh dari alibi yang sempurna di mata Liu Chong. Bagaimanapun, itu tidak penting baginya. Saat ini, Wang Qi masih seorang sarjana bangsawan sejati dari Akademi Penakluk Agung, dan kata-kata seorang sarjana bangsawan setara dengan dekrit suci bahkan bagi kaisar kerajaan fana, apalagi seorang pangeran seperti Liu Chong. Semua tindakannya sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Akademi. Adapun bagaimana Wang Qi akan menjelaskan tindakannya kepada Akademi setelah membunuh Chen Pingan, itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Liu Chong. Meskipun demikian, Liu Chong benar-benar terkejut ketika Wang Qi diam-diam meninggalkan kota Meraj untuk menemuinya di perbatasan sebelum mengungkapkan kepadanya beberapa bidak tersembunyi yang telah disiapkan oleh Lili. Setelah menerima informasi ini, Liu Chong benar-benar tercengang. Lili selalu disebut sebagai penjaga kekaisaran dari Kekaisaran Kuan Agung, dan dia sama sekali tidak tahu bahwa Lili telah membangun jaringan pion yang begitu kompleks di seluruh kekaisaran. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Wang Qi, seorang sarjana bangsawan berpengalaman yang dihormati di seluruh wilayah tengah benua daun payung, terlibat dengan seorang Kasim. Terlepas dari betapa cemerlangnya reputasi Lili di istana kekaisaran, pada akhirnya dia tetaplah seorang kakek tua yang kehilangan kejantanannya, dan membandingkan orang seperti dia dengan seorang sarjana bangsawan yang dihormati tidak lebih dari sebuah penghinaan. Kematian Lili merupakan peristiwa yang sangat menguntungkan bagi Liu Chong. Lili adalah pendukung setia pangeran ketiga, yang dengan susah payah merancang sebuah rencana selama lebih dari 1 dekade, bahkan sampai-sampai secara pribadi menjelajah jauh ke wilayah Jin Utara. Dia berhasil menggagalkan rencana kuil Dewa Air Danau Jarum Pinus dan Istana Dewa Gunung Jin Huang, tetapi dia kehilangan Gao Sui di wilayah klan Yao, dan bahkan Lili pun tewas. Tiba-tiba, dia kehilangan segalanya, dan di mata Liu Chong, itu adalah tanda yang tak terbantahkan bahwa bahkan langit pun berada di pihaknya. Namun, meskipun Liu Chong telah memimpin pasukannya di perbatasan selama bertahun-tahun dan telah bertempur dalam banyak pertempuran, dia tetap tidak mampu menekan kecemasan yang dirasakannya saat ini. Sama seperti saat pertempuran di penginapan, Wei Xian berdiri teguh di depan kuil yang bobrok itu, mempertahankan pintu masuknya dan menghabisi setiap prajurit musuh yang berani mendekatinya. Mengenakan baju zirah gunung baratnya, dia tidak takut akan serangan musuh,
hanya membiarkan serangan itu memantul darinya sebelum membalas dengan tinjunya untuk membuat musuh terpental. Setiap kali beberapa mayat mulai menumpuk di dekat pintu masuk, dia akan menendangnya agar dia memiliki pandangan yang jelas tentang medan perang. Satu-satunya serangan yang sengaja ia hindari adalah panah khusus yang sesekali datang ke arahnya, yang semuanya ditembakkan oleh pemanah ulung yang menggunakan busur dengan daya tarik sangat tinggi yang ditarik sejauh mungkin. Dibandingkan dengan badai kehancuran yang ditimbulkan oleh Su Lian, Wei Xian hampir bisa digambarkan sebagai sosok yang lembut dalam pendekatannya. Siapapun yang membiarkan Su Lian mendekat dalam jarak jangkauan tangan pasti akan menderita konsekuensi yang mengerikan. Baju zirah mereka akan hancur dan mereka akan tewas di tempat atau menderita luka-luka yang mengerikan. Sementara itu, Sui Yubian terus melepaskan semburan cahaya pedang yang dahsyat yang menyapu udara ke segala arah, seringkali menebang pohon bersamaan dengan tentara musuh. Pada titik ini dalam pertempuran, tidak ada satupun pohon yang berdiri dalam radius beberapa ratus meter di sekitarnya. Adapun Lu Baixiang, dia bergerak lincah seperti capung, ditemani oleh halting snow, dan yang tersisa hanyalah proyeksi pedang putih terang yang melayang di malam hari. Dalam kurun waktu singkat tidak lebih dari 15 menit, 600 pasukan Liu Chong telah tewas, dan jumlah itu akan lebih tinggi lagi jika bukan karena lingkungan hutan yang sempit tidak cocok untuk masuknya pasukan dalam jumlah besar. Chen Pingan telah berdiri di pintu masuk kuil sepanjang waktu ini, dan tiba-tiba dia menunduk sambil tersenyum, tepat saat roh teratai kecil muncul dari tanah. Roh teratai itu melambaikan satu-satunya lengannya yang tersisa ke arahnya sambil mengeluarkan suara-suara yang tidak dapat dimengerti, lalu menunjuk ke arah tertentu. Chen Pingan mengarahkan pandangannya ke arah itu dan mendapati bahwa roh teratai kecil itu menunjuk ke puncak gunung di kejauhan, dan memberitahunya bahwa ada dua sosok yang sangat kuat mengamati pertempuran dari puncak gunung itu, dan roh teratai itu tidak berani mendekati mereka. "Apakah kau melihat pendeta Tao muda yang memakai topi kembang sepatu itu?" tanya Chen Pingan. Roh teratai kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat sebagai jawaban. Chen Pingan mengacungkan jempol, lalu memberi instruksi, "Pergi bersembunyi di kuil." Roh teratai kecil itu mengangguk sebagai jawaban, lalu melompat tinggi melewati ambang pintu kuil setelah berlari kencang. Setelah memasuki kuil, ia melihat Pei Qian, dan ekspresi cemas langsung muncul di wajahnya. Ia memang tidak terlalu menyukainya bahkan sejak pertama kali mereka bertemu. Seiring waktu, kecemasannya terhadap Pei Qian tampaknya sedikit berkurang, dan ia sesekali muncul di sisi Chen Pingan. Suatu kali, makhluk itu baru saja menjulurkan kepalanya dari tanah ketika Pei Qian mengayunkan tongkat pendakiannya ke arahnya. Untungnya, makhluk itu berhasil menghindari serangan sebelum muncul di tempat lain, dan Pei Qian terus mengejarnya sambil mengacungkan tongkat pendakiannya. Pada akhirnya, dia benar-benar kelelahan, dan dia bahkan tidak berhasil melayangkan satu pukulan pun pada roh teratai kecil itu. Selain itu, Chen Pingan menghukumnya dengan menyeretnya sejauh setengah kilometer dengan menarik telinganya, sementara dia berteriak dan menangis sepanjang waktu. Pei Qian mulai mengendap-endap menuju tongkat pendakiannya, dan ekspresi tidak senang muncul di wajah roh teratai kecil itu. Kali ini, roh itu sama sekali tidak takut padanya, dan melangkah mendekatinya sebelum berbaring di tanah tepat di samping kakinya. Pei Qian mengambil tongkat pendakiannya sebelum melirik Chen Pingan dengan ragu-ragu, dan pada akhirnya, dia melemparkan tongkat pendakian itu ke samping lagi sambil berjongkok dengan senyum dan berkata, "Kau benar-benar tidak berguna. Ayahku pasti akan menjualmu untuk mendapatkan uang agar dia bisa membelikanku banyak tanghulu." Roh teratai kecil itu berbalik ke samping, dengan tabah mengabaikan Pei Qian dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Pei Qian menusuk ketiaknya sambil melanjutkan, "Jika kau menjadi pesuruhku, maka aku akan membujuk ayahku untuk tidak menjualmu. Bagaimana menurutmu?" Roh teratai kecil itu bergegas berdiri, lalu berlari pergi sebelum duduk dengan kaki bersilang, persis seperti yang dilakukan Chen Pingan setiap kali dia membaca. Pei Qian memutar matanya sambil melanjutkan, "Tahukah kau betapa kayanya aku sekarang? Aku punya sebuah celengan kecil yang penuh dengan berbagai macam harta, jadi sebaiknya kau belajar lebih menghormatiku, mengerti? Selama kau baik dan patuh, aku akan melindungimu sebagai pesuruh, dan jika suatu hari aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku mungkin akan mengeluarkan koin tembaga yang cantik dari celenganku dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah." Roh teratai kecil itu tetap tidak terpengaruh sama sekali.
Bagaimana bisa kau sebodoh itu, dasar bodoh? Gerutu Pei Qian. Begitu aku menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi, aku akan memukul kepalamu sampai babak belur. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu di mana kau bersembunyi di bawah tanah? Roh teratai kecil itu sedikit takut mendengar ini, dan ia menoleh ke Chen Pingan dengan ekspresi memilukan. Pei Qian buru-buru memasang senyum menenangkan sambil berkata, aku hanya bercanda. Kamu perlu belajar menerima lelucon. Berdiri di pintu masuk kuil, Chen Pingan merasa sedikit lebih tenang. Karena ada dua orang yang mengamati pertempuran yang sedang berlangsung dari gunung di dekatnya, setidaknya dia tahu bahwa dia tidak akan tiba-tiba dihantam dan dibunuh begitu saja. Dia sangat curiga bahwa salah satu dari dua orang itu adalah cendekiawan bangsawan akademi yang ditempatkan di kota Meraj. Dia sudah pernah bertemu dengan orang yang benar-benar mulia dalam diri Zhongkui, dan dia hanya bisa menduga bahwa kali ini dia berurusan dengan orang yang munafik. Kekayaan pengetahuan seseorang sebenarnya tidak selalu berkorelasi dengan kekuatan kompas moralnya. Selain itu, banyak murid akademi juga merupakan kultivator, dan semakin tinggi seseorang naik dalam dunia kultivasi, semakin banyak bahaya dan godaan yang akan mereka hadapi, sehingga bukanlah tugas yang mudah untuk tetap teguh pada keyakinan awal seseorang. Kembali ke kediaman Green Roving, Chen Pingan merasa sangat aneh bahwa Kekaisaran Kuan Agung tidak melakukan apapun untuk menahan iblis besar di sungai itu, meskipun iblis itu mengganggu Dewi Air. Mungkin cendekiawan mulia itu telah lama meninggalkan ajaran bijak yang pernah ia junjung tinggi. Mungkin sekarang ia mengejar keabadian atau tujuan pribadi lainnya, daripada mengabdikan dirinya untuk mendidik masyarakat luas. Ketamakan telah merusak banyak orang baik di masa lalu, dan sebenarnya tidak terlalu aneh melihat seorang cendekiawan terhormat yang sudah cukup lanjut usia menyerah pada keinginannya akan keabadian. Pada masa jayanya, Cui Chen adalah murid pertama dari seorang immortal tingkat 12, namun pada akhirnya ia juga tersesat ke jalan penistaan agama. Namun, orang yang paling membuat Chen Pingan khawatir saat ini adalah pendeta Tao muda dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang telah menempatkannya dalam situasi berbahaya ini. Dialah yang mengunjungi stasiun persinggahan di kota Reading Crane untuk secara pribadi memberikan tablet giok itu kepada Chen Pingan, dan dia baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Chong sebelumnya. Chen Pingan memang selalu berhati-hati dan teliti, tetapi ia telah terjebak dalam perangkap ini, dan alasannya adalah kesan luar biasa yang diberikan Gunung Kedamaian dan Ketenangan padanya. Chen Pingan memiliki kesan yang sangat baik terhadap biarawati Tao Huangting, dan ia bahkan lebih mengagumi tetua agung Gunung Kedamaian dan Ketenangan itu, yang telah membunuh Bai Yuan dengan mengorbankan dua pedang abadi di formasi gunung dan dengan rela mengorbankan basis kultivasinya sendiri untuk menyelamatkan sisa-sisa jiwa Zhongkui. Pertama kali Chen Pingan mendengar tentang Gunung Kedamaian dan Ketenangan adalah ketika dia dan Lu Tai menggagalkan rencana jahat kultivator tingkat inti emas yang telah berlangsung selama seabad di Benteng Elang Terbang. Kultivator tingkat inti emas itu hampir membunuh Chen Pingan, dan dia juga mencoba memelihara bayi hantu di dalam hati istri penguasa benteng. Sebelumnya, pendeta Tao muda dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang telah mengejar kultivator tingkat inti emas kemungkinan besar adalah Huangting. Menurut Lu Tai, dahulu kala ada seorang kultivator tingkat awal dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang tahu bahwa keabadian berada di luar jangkauannya. Tubuh dan jiwanya sama-sama berada di ambang kehancuran, dan dia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir, jadi dia memulai perjalanan, berharap dapat melakukan kebaikan sebanyak mungkin sebelum menemui ajalnya. Entah mengapa, konflik muncul antara dia dan seorang immortal bumi tingkat inti emas dari sekte penulisan planchet. Pertempuran brutal terjadi antara keduanya, dan immortal bumi tingkat inti emas itu terkejut mengetahui bahwa lawannya, yang berjuang mempertahankan hidupnya, adalah seorang kultivator tingkat awal. Dewa abadi tingkat inti emas itu dikejar hingga ke gunung tempat benteng elang terbang berada, dan sebagai upaya terakhir yang putus asa, dia menggunakan teknik pemanggilan dewa dari sekte penulisan planchet, tetapi alih-alih memanggil dewa, dia melepaskan teknik terlarang dengan mengorbankan esensi darahnya sendiri untuk memanggil avatar dewa iblis kuno. Pada akhirnya, kedua petarung tersebut tewas dalam pertempuran. Setelah pertempuran itu, begitu banyak energi yin berkumpul di area tersebut sehingga setara dengan medan perang kuno di mana ratusan ribu orang telah tewas, dan itu memberikan kondisi yang dibutuhkan bagi kultivator tingkat inti emas yang jahat untuk merancang rencana jahatnya.
Semua pendeta Taois dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang pernah dilihat atau didengar Chen Ping'an adalah tokoh-tokoh yang sangat mengagumkan di matanya. Sebenarnya, salju penghenti milik Lu Baixiang telah ditinggalkan oleh Dewa Bumi tingkat awal itu. Oleh karena itu, tablet giok yang diberikan kepadanya sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan dalam dirinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebaliknya, dia hanya berpikir bahwa mungkin Tetua Agung telah membuat keputusan mendadak untuk menghadiahkan tablet giok itu kepadanya setelah kepergiannya dari stasiun penghubung, atau mungkin Zhong Kui telah membujuknya, tetapi jika dilihat kembali sekarang, jelas bahwa dia terlalu naif dan berpuas diri. Chen Ping'an mengeluarkan tablet giok dari pinggangnya. Tablet itu terbuat dari bahan yang luar biasa, sehingga mustahil untuk dimurnikan atau dihancurkan dalam waktu singkat. Dengan mengingat hal itu, dia melemparkannya ke arah Pei Qian dan memberi instruksi, letakkan tablet giok ini di dalam payung kertas minyak, lalu tutup payungnya dan pastikan kau tidak membukanya lagi. Meskipun Pei Qian sudah lama mengincar tablet giok yang cantik itu, dia melakukan apa yang diperintahkan tanpa ragu-ragu, bahkan tidak berhenti sejenak untuk memeriksanya. Dalam situasi seperti ini, dia tidak berani melakukan apapun yang bisa memancing kemarahan Chen Ping'an. Satu-satunya saat Chen Ping'an marah padanya adalah ketika dia dipaksa bekerja di penginapan kumuh di kota Rubah, dan jika Zhong Kui tidak membujuk Chen Ping'an untuk memaafkannya, kemungkinan besar dia masih akan berada di sana. Sepertinya Chen Ping'an telah menemukan kita, ujar lelaki tua di puncak gunung itu sambil tersenyum dingin. Pria bertubuh kekar itu sama sekali tidak terkejut mendengar ini, dan dia berkata, dia selalu punya banyak trik. Dialah yang menyebabkan semua keributan di kediaman Green Roving, bukan? Kalau tidak, tidak mungkin guruku akan menargetkan seorang seniman bela diri murni dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah. Sebelum keberangkatanku, guruku memberitahuku bahwa labu penempaan pedang Chen Ping'an hanyalah hadiah bonus kecil yang bisa diklaim, yang sebenarnya dia inginkan adalah mencari tahu tokoh maha kuasa mana yang bersedia memberinya harta berharga seperti itu. Tuanku tentu ingin mengklaim harta karun itu untuk dirinya sendiri, selama itu tidak menimbulkan terlalu banyak masalah baginya, tetapi beliau khawatir jika beliau bertindak, seluruh benua daun payung juga akan mengikutinya. Karena itu, beliau ingin kita bertindak sebagai mata-mata dan mencoba mengungkap identitas pendukung Chen Ping'an. Jika memang benar-benar seorang bijak Konfusianisme tertentu, maka suara pria itu tiba-tiba menghilang di sini, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Lalu bagaimana? Tanya Wang Qi. Entahlah, aku lupa apa yang hendak kukatakan, jawab pria bertubuh kekar itu. Wang Qi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi suasana hatinya yang buruk mulai membaik. Pria bertubuh kekar itu tak lebih dari iblis kecil yang bahkan belum mencapai tingkat inti emas, tetapi setelah memasuki air, kemampuan bertarungnya jelas sebanding dengan beberapa kultivator tingkat inti emas yang lebih lemah. Oleh karena itu, badai ini datang pada waktu yang sangat tepat. Sebelum bertemu dengan gurunya, dia sangat sombong, memerintah sebuah danau miliknya sendiri dengan sekelompok pengikut di bawah komandonya. Namun, hanya setelah menerima bimbingan dari gurunya, dia mampu mencapai puncak kejayaannya saat ini. Sungai pemakaman dulunya terhubung dengan laut di zaman kuno, dan dengan menggunakan jalur itu untuk melakukan aksi naga banjir menyeberangi sungai, tingkat kultivasinya meningkat drastis. Seandainya Dewi Air Sungai Pemakaman tidak menghalangi jalannya, dia pasti sudah mencapai tingkat inti emas, dan jika dia bisa memasuki laut, maka terobosan ke tingkat awal akan segera terjadi. Seandainya Dewi Air mengizinkannya melewati seluruh sungai pemakaman tanpa halangan, maka dia akan berhutang budi padanya. Jika dia mencapai Dao Agung di masa depan, maka itu adalah bantuan yang harus dia balas suatu saat nanti, terlepas dari betapa kejam dan tidak tahu berterima kasihnya dia. Jika tidak, karma akan menunjukkan sisi buruknya, menghadirkan berbagai macam rintangan dalam kultivasinya di masa depan. Dia telah berpikir panjang dan keras tentang hal itu, tetapi dia sama sekali tidak mengerti mengapa Dewi Air bersikeras untuk mendapatkan keinginannya. Apakah itu benar-benar hanya karena dia telah membunuh para manusia itu? Tentu saja itu terlalu konyol. Dia sangat yakin bahwa pasti ada beberapa keadaan tersembunyi yang terlibat, yang sama sekali tidak dia ketahui. Mungkin orang-orang yang telah dia mangsa kebetulan terhubung dengan kuil Dewa Air, dan itulah sebabnya wanita itu begitu marah dan bersikeras untuk menggagalkan rencananya. Setelah bertarung dengannya selama bertahun-tahun,
dia tahu bahwa tingkat kultivasi Dewi Sungai Pemakaman tidak terlalu maju. Namun, dia telah memurnikan sejumlah besar artefak, dan beragam senjata yang dimilikinya memberinya keunggulan yang tak tertandingi atas dirinya. Terlebih lagi, secara tak terduga ia diberkahi dengan dua kesempatan luar biasa yang ditakdirkan. Yang pertama telah memperbaiki dan meningkatkan secara signifikan tubuhnya yang seperti dewa, sementara yang kedua telah mengubah kediamannya yang hijau menjadi tempat tinggal ilahi yang dipenuhi energi spiritual dalam semalam. Yang diinginkan Wang Qi justru adalah mantra pemurnian artefak itu. Gurunya telah mengungkapkan kepada dirinya dan Wang Qi sejak lama bahwa mantra ini merupakan dasar dari kultivasi seorang immortal kuno. Selain itu, mantra ini juga merupakan mantra yang benar dan cocok untuk dikultivasi oleh para penganut Konfusianisme. Wang Qi sudah mendekati akhir masa hidupnya, tetapi jika dia bisa mendapatkan mantra abadi ini dan berhasil menguasainya, dia tidak hanya akan mampu memperpanjang hidupnya sendiri, tetapi mungkin dia bahkan bisa bersaing untuk gelar wakil kepala gunung. Selama bertahun-tahun, Wang Qi terus-menerus menargetkan kediaman pengembara hijau, bahkan sampai melakukan sabotase terhadap sungai pemakaman, membanjiri kediaman pengembara hijau, dan merusak tubuh Dewa Dewi Air, semua itu dengan harapan Dewi Air akan meminta bantuan kepada Kekaisaran Kuan Agung. Bahkan ada satu kesempatan di mana Wang Qi mengunjungi kuil Dewa Sungai Pemakaman, secara kebetulan, dan sengaja memamerkan sebagian kekuatannya sebagai seorang sarjana bangsawan. Tetapi Dewi Air tidak hanya mengabaikannya sepenuhnya, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun keluhan kepadanya tentang situasinya. Setelah itu, Wang Qi melakukan kebaikan yang sangat besar padanya dengan mengajukan permohonan tegas kepada Kaisar Kekaisaran Kuan Agung untuk menaikkan status kediaman pengembara hijau dari kediaman menjadi istana. Dengan melakukan itu, ia berharap Dewi Air akan tergerak oleh kemurahan hatinya dan secara sukarela menyerahkan tablet doa hujan yang berisi mantra keabadian yang sangat diinginkannya. Namun, Dewi Air tetap tidak terpengaruh sama sekali, dan dia bersikeras agar buku-buku sang bijak terpelajar disembah di kuilnya. Jika tidak, dia lebih memilih untuk terus tinggal di kediaman pengembara hijau yang reyot itu. Dari sudut pandang Wang Qi, Dewi Air itu tidak lebih dari orang bodoh yang tidak bisa dijelaskan. Sebagaimana terjadi keresahan di gunung tempat kuil yang bobrok itu berada, terjadi pula keresahan di tepi sungai paling terkenal di benua ilahi bumi tengah. Seorang pria dan seorang wanita telah melakukan perjalanan ke sungai dari jauh. Wanita itu mengenakan gaun istana dari kain brokat. Meskipun wajahnya tertutup oleh topi berkerudung, jelas dari sosok dan cara dia membawa dirinya bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Pria itu tinggi dan agak kurus, mengenakan mantel bulu putih dengan labu anggur merah yang tergantung di pinggangnya. Jika Chen Pingan ada di sini bersama gadis kecil berbaju merah muda dan anak laki-laki berbaju biru langit, mereka akan langsung mengenali keduanya sebagai pasangan tuan dan pelayan yang mereka temui di jalan setapak di perbatasan antara negara Istana Kuning dan Kekaisaran Li Agung. Nama wanita itu adalah Qing Ying, dan setelah berpisah dengan trio Chen Pingan terakhir kali, dia menunjukkan wujud aslinya di ngarai, mengungkapkan bahwa dia adalah seekor rubah putih gunung. Berdiri di hadapannya, pria itu dibuat tampak sekecil semut, namun hanya dengan memanggil namanya, dia mampu memutus salah satu dari 8 ekornya. Dia menyebut pria itu sebagai Tuan Bai. Saat itu, pria tersebut sedang menatap kota Kaisar Putih, yang terletak di antara awan. Penguasa kota Kaisar Putih secara luas diakui sebagai pemain Go terbaik di dunia. Dia telah mengibarkan bendera yang bertuliskan, dengan hormat izinkan dunia untuk melakukan langkah pertama, dan hingga hari ini, tidak seorang pun mampu membuatnya menurunkan bendera tersebut. Sayang sekali gedung kaca itu sudah tidak ada lagi, ujar pria itu sambil tersenyum. Guru, saya dengar pria yang suka mengenakan jubah tao berwarna merah muda itu adalah pengagum berat Anda, kata Qing Ying dengan suara lembut. Pria itu tidak memperhatikannya, ia tersenyum dan berkata, tidak perlu keluar untuk menemui saya, Tuan Kota, saya hanya lewat saja. Rasa bangga yang luar biasa meluap di hati Qing Ying saat mendengar hal ini. Selama 1000 tahun terakhir, hanya ada satu orang yang dianggap cukup penting oleh penguasa kota Kaisar Putih untuk datang dan menyambut secara pribadi, yaitu murid dari bijak terpelajar. Kehormatan seperti itu kini diberikan kepada Guru Bai, namun beliau menolaknya mentah-mentah. Saat berjalan di sepanjang tepi sungai, pria itu tiba-tiba menghela napas pelan,
lalu berkata kepada Qing Ying, "Aku harus memintamu untuk pergi sebentar." Qing Ying tidak berani mengajukan pertanyaan apapun, dan dia segera pergi sesuai perintah, sementara pria itu tetap berdiri di tempat. Seorang lelaki tua berjubah Konfusianisme muncul di sampingnya dengan raut wajah serius, dan ia membungkuk hormat sambil menyapa. Lucy dari aliran Ritus menyampaikan penghormatannya kepada Guru Bai. Pria itu tidak memberikan respons apapun. Lucy adalah guru gunung dari aliran Ritus, salah satu dari 3 aliran Konfusianisme, seorang bijak Konfusianisme yang ditakdirkan untuk dipuja patungnya di kuil-kuil Konfusianisme bersama dengan patung Sang Bijak Agung. Pria ini tak diragukan lagi adalah salah satu dari segelintir tokoh Konfusianisme yang paling dihormati dan dipuja, namun ia memandang pria ini dengan penuh hormat, dan ia juga sempat kehilangan kata-kata karena apa yang ingin ia diskusikan adalah masalah yang sangat penting, sehingga ia tidak tahu bagaimana memulainya. Bertahun-tahun yang lalu, aku mengungkapkan nama-nama sebenarnya dari semua iblis besar di bawah langit kepada cendekiawan muda itu, dan aku membantunya menempa 9 kuali di puncak 9 gunung besar di dunia. Aku melakukan itu dengan harapan bahwa kedua pihak akan dapat hidup berdampingan secara harmonis. Setelah itu, semua iblis di bawah langit mundur kembali ke pegunungan dan hutan, menyembunyikan diri dari dunia, dan barulah manusia dapat memulai jalan kultivasi, melahirkan para abadi dan semua pemandangan indah di dunia. Dulu, cendekiawan muda itu berjanji padaku bahwa niat baikku terhadap semua makhluk hidup di dunia akan dibalas oleh semua pengikut Konfusianisme, gumam pria bermantel bulu itu pada dirinya sendiri. Lalu dia menoleh ke Lucy dengan sedikit nada mengejek di wajahnya sambil melanjutkan, "Tapi sepertinya tidak berjalan seperti itu, kan?" Lucy membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Pria itu berbalik menghadap sungai sambil melanjutkan, "Setelah itu muncullah kitab pembersih gunung, dan setelah kitab pembersih gunung, pagoda penekan Bai Ze muncul di antara 9 pagoda penekan perkasa. Sekarang, kau datang kepadaku dan memintaku pergi ke benua pusaran selatan, benua daun payung, dan benua kenaikan melingkar untuk membersihkan gunung-gunung dari iblis-iblis besar untukmu. Mengapa aku harus melakukan itu? Apakah aku berhutang budi kepada Sang Bijak Etiket, atau haruskah aku berterima kasih karena Anda telah membangun pagoda penekan Bai Ze untukku sehingga aku bisa memiliki tempat tinggal di dunia megah?" Nada dingin menyelinap ke dalam suara pria itu saat dia berbicara, dan Lucy tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, senyum muncul di wajah pria itu saat dia menghela napas. Bahkan setelah semua ini, aku masih mempercayainya, dan aku bisa memahami kesulitan yang dihadapinya. Itulah mengapa aku mematuhi aturan yang telah kalian tetapkan selama bertahun-tahun. Sebaliknya, kalian semua terlalu tidak masuk akal. Cendekiawan seperti kalian seharusnya tidak terlalu lugas dan kejam. Sebaliknya, kalian seharusnya mendidik masyarakat dengan prinsip-prinsip yang bijaksana dan menggunakan pengaruh kalian dengan cara yang jauh lebih lembut dan halus. Lucy merasa seolah-olah memikul beban 5 gunung di pundaknya, tetapi beban itu sedikit terangkat. Namun, apa yang dikatakan Bai Ze selanjutnya membuat bulu kuduk Lucy merinding lagi. "Keberadaanku sungguh merupakan kemalangan besar bagi suku iblis." Bai Ze menghela napas dengan nada merendahkan diri. "Aku melanggar aturan kali ini dengan meninggalkan pagoda atas kemauanku sendiri untuk berkeliling dunia karena aku ingin melihat sendiri apakah dunia yang digambarkan oleh sarjana muda itu kepadaku bertahun-tahun yang lalu benar-benar ada. Bolehkah saya menanyakan hasil perjalanan Anda?" tanya Lucy dengan suara gemetar. Pendapat Bai Ze menyangkut masa depan bukan hanya satu dunia, tetapi 2 dunia. "Aku ingin melihat lebih banyak lagi sebelum mengambil kesimpulan." "Apakah itu tidak apa-apa?" tanya Bai Ze sambil tersenyum. Meskipun ia tampak meminta izin, ia bahkan tidak repot-repot menatap Lucy, dan tekanan yang diberikan oleh kata-katanya saja sudah cukup untuk memaksa Lucy mengungkapkan auranya, menimbulkan gejolak besar di sungai terdekat, sementara awan di atas juga menghilang untuk memperlihatkan kota Kaisar Putih dalam kemegahannya. "Tentu saja," jawab Lucy, terbata-bata mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Wei Xian tetap berdiri tegak di depan kuil yang bobrok itu seperti pilar yang tak tergoyahkan, sementara kemampuan bertarung Zulian semakin menakutkan seiring dengan semakin parahnya luka-lukanya. Dia benar-benar seperti iblis gila, menghabisi semua penyerangnya tanpa tandingan. Sementara itu, Sui Yubian juga menerobos barisan musuh,
dan pada saat ia telah membunuh 900 tentara musuh, jumlah korban yang dibunuh Lu Baixiang baru mencapai 700. Namun, tepat saat ia mengisi kembali nafas ki sejatinya, ia diserang oleh Su Qingzu dan Su Tong. Meskipun demikian, ia masih berhasil menebas 120 tentara musuh dengan sedikit sisa nafas ki sejatinya sebelum ia dipenggal oleh Su Qingzu. Su Tong tidak berani mengambil risiko, jadi bahkan setelah kepalanya dipenggal, dia melepaskan kemampuan mistis untuk menghancurkan tubuh dan jiwanya sepenuhnya. Pada akhirnya, yang tersisa darinya hanyalah Deep Infatuation, yang jatuh ke tanah tanpa daya. Namun, tepat ketika Su Qingzu hendak membungkuk untuk mengambil pedang, seorang Sui Yubian lainnya tiba-tiba muncul dari pintu masuk kuil yang bobrok itu. Saat melewati Chen Pingan, dia menyatakan dengan suara dingin, "Aku telah membunuh lebih dari 1.100 tentara musuh. 1 koin tembaga berisi esensi emas saja sudah cukup untuk membeli gunung permata sejati di kampung halaman." Chen Pingan menghela napas dengan sedih. Sui Yubian mendengus dingin mendengar ini, dan dia melompat ke udara dengan suasana hati yang buruk sebelum dengan santai membuat gerakan meraih dengan satu tangan. Deep Infatuation segera terbang di udara sebelum ditangkap dengan kuat dalam genggamannya. Setelah itu dia melepaskan semburan ki pedang yang sangat besar yang segera mengejutkan Su Qingzu dan Su Tong hingga mundur. Ternyata, rahasia yang diungkapkan Wei Xian sebelum dimulainya pertempuran adalah bahwa jika Chen Pingan mati, maka keempatnya juga akan mati, tetapi selama Chen Pingan tetap hidup, keempatnya akan dapat muncul kembali dari gulungan gambar dengan basis kultivasi mereka yang utuh sepenuhnya dengan biaya 1 koin tembaga esensi emas per kebangkitan. Sementara itu, Wang Qi dan pria bertubuh kekar itu terus mengamati pertempuran yang sedang berlangsung dari kejauhan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Chen Pingan mulai memainkan ranting di tangannya, dan dia merasa sedih karena kehilangan koin tembaga berisi esensi emas, tetapi juga diliputi rasa geli. "Kekuatanmu benar-benar tak tertandingi, senior," gumamnya pada diri sendiri.